Kromatografi adalah teknik pemisahan yang berdasarkan perbedaan migrasi antar komponen-komponen yang terpisah pada fase diamnya dengan pengaruh fase gerak. Salah satu contoh kromatografi yang paling sering digunakan adalah HPLC. Nah, HPLC ini memiliki fase gerak berupa cair dan fase diamnya berupa kolom padatan. Pada HPLC ini juga dibantu dengan pompa yang berfungsi untuk mengalirkan cairannya ini, di mana pompa yang digunakan memiliki tekanan yang cukup tinggi, yaitu hampir sekitar 300 atm. Oleh karena itu, alat ini disebut dengan high pressure liquid chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi. Untuk cara kerja alat bisa dilihat pada video selanjutnya. Ya, kali ini kita akan belajar tentang HPLC dan alur teknis penggunaan HPLC. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyalakan monitor, kemudian menyalakan CPU, kemudian menyalakan bagian masing-masing dari HPLC dengan cara menekan tombol power masing-masing. Gitu. Adapun bagian-bagian dari HPLC ini sendiri adalah yang pertama solvent atau yang biasa digunakan sebagai fase gerak. Gitu. Yang digunakan sebagai fase gerak. Bagian dari fase gerak juga dibedakan antara antara kabel masing-masing. Ada yang A, ada yang B, C, ada juga D. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian sistem controller. Di sini digunakan untuk melakukan koneksi antara HPLC dengan komputer, begitu. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah degasser ya. Degasser ini biasanya digunakan untuk menarik solvent sehingga bisa masuk nantinya dengan bantuan pump pressure, maka nanti solvent ini akan masuk di dalam degasser dengan bantuan pump pressure, yang mana pump pressure ini berfungsi untuk mengatur tekanan dari laju alir fase gerak HPLC yang digunakan. Kemudian nantinya melalui beberapa pipa-pipa seperti ini ya, pipa-pipa seperti ini, maka nanti solvent akan masuk mengaliri injektor, bisa masuk mengaliri injektor, dan kemudian nah seperti ini ya, jadi bisa masuk melalui injektor, melalui reodin ini ya, kemudian akan masuk ke dalam kolom. Nah, kolomnya ini tersusun dari beberapa pori-pori silika. Jadi ini adalah inti atau jantung dari HPLC. Jadi dengan adanya kolom ini, maka senyawa yang tadinya sudah diinjeksikan, maka akan terpisah melalui kepolarannya. Begitu. Setelah melakukan keterpisahan berdasarkan kepolaran, maka nanti akan masuk ke dalam detektor. Nah, di dalam detektor ini nanti akan menggambarkan puncak dari masing-masing senyawanya. Nah, puncak-puncak itu nanti akan keluar berdasarkan retention time-nya dan ditampilkan di dalam monitor. Adapun gambarnya adalah seperti ini misalkan, begitu. Jadi berdasarkan waktu, ini adalah waktu ke 0 yang running hingga waktu misalkan saja 40 menit, begitu. Baik, kita akan belajar tentang teknik penggunaan HPLC-nya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah melakukan pembukaan pada aplikasi LC Solution. Kemudian kita klik yang pertama, maka akan muncul seperti ini untuk tampilan layarnya, khusus untuk HPLC Shimadzu. Untuk HPLC yang Agilent penampilannya berbeda. Adapun
cara yang pertama yang harus dilakukan adalah flushing menggunakan 100% metanol yang bertujuan untuk mencuci kolom yang akan digunakan pada HPLC. Adapun caranya adalah kita bisa mengatur metodenya pada bagian advance, kemudian LC time progress. Nah, di sini nanti kita bisa mengatur mau metodenya isokratik kah atau mau metodenya gradien kah. Nah, nanti kita bisa atur sendiri begitu. Nah, setelah kita mengatur metode, kita bisa mengatur aliran atau laju alir atau flow rate. Nah, flow rate-nya bisa kita atur di sini ya. Jadi nanti kita bisa atur di pumpnya ini, kita bisa atur flow rate, kemudian kita bisa menggunakan lampu detektor, kemudian kita bisa mengatur suhu dari oven yang ada dalam pengaturan HPLC. Bila semuanya sudah dirasa benar, nah kita bisa melakukan pengaturan ini dengan bantuan jurnal ya. Kita bisa patokan jurnal. Kemudian bila sudah semua kita lakukan download dan kita save metodenya. Nah, maka nanti flushing 100% metanol akan mulai berjalan. Nah, bila flushing berjalannya seperti ini, rata untuk peaknya, nah tidak ada puncak sama sekali, maka ini bisa dikatakan bahwa eluent atau fase gerak yang masuk ke dalam kolom tidak memberikan puncak sama sekali. Berarti di dalam kolom itu dinyatakan sudah bersih, tidak ada senyawa pengotor begitu. Nah, selanjutnya bila sudah melakukan flushing seperti ini hasilnya, maka kita bisa langsung melakukan injeksi HPLC dengan metode kita. Nah, misalkan kita mau buat metodenya adalah 70% untuk pompa B. Nah, ini juga 70% untuk pompa B. Nah, maka kita ganti dulu metodenya, laju alirnya juga bisa diganti, suhunya bisa diganti. Nah, bila semuanya sudah oke, kita download lagi. Nah, setelah kita download, maka nanti di sini akan berubah tampilannya. Nah, setelah ini berubah, nah maka kita lakukan siap untuk melakukan injeksi. Baik, saat ini kita akan melakukan injeksi dari sampel X ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita bisa mengambil sampel ini dengan spet injeksi seperti ini. Mau mengambil berapa tergantung dari HPLC yang kita gunakan ya. Biasanya adalah 20 mikroliter sampai 40 mikroliter. Nah, kita ambil dulu. Nah, ini adalah sekitar 20 mikroliter. Namun, yang harus kita lakukan sebelum melakukan injeksi adalah kita harus melakukan penyaringan menggunakan filter holder begini. Nah, caranya adalah kita lepas untuk ujung ininya. Kita lepas, kemudian kita siapkan wadah yang baru. Kita buka, kemudian kita masukkan di sininya. Nah, kita masukkan di sini. Maka selanjutnya akan kita lakukan penuangan tetes demi tetes. Nah, kita akan melakukan penuangan. Oke, setelah dilakukan penuangan, maka selanjutnya kita ambil sampel ini. Kita bisa ambil ya secukupnya sesuai dengan yang kita butuhkan, misalkan 20 mikro. Nah,
Selanjutnya kita bisa melakukan injeksi. Cara injeksinya adalah pertama kita lakukan load dulu di atas, kemudian kita masukkan spade injeksinya, kemudian kita injekkan begitu. Setelah dilakukan injekan, maka langsung dilakukan injek ke bawah, maka nanti sampel akan masuk melalui selang ini dan masuk ke dalam kolom. Akhirnya sampel akan terpisah dan masuk ke dalam detektor untuk ditampilkan ke monitor. Baik, ini adalah interpretasi dari hasil yang sudah kita lakukan running tadi. Jadi misalkan saja kita tadi sudah melakukan injeksi HPLC menggunakan standar, ya, misalkan di sini menggunakan standar kafein, maka standar itu akan menghasilkan satu puncak yang murni, begitu. Jadi standar adalah menghasilkan satu puncak yang murni, yakni misalkan di sini adalah sebagai kafein, dan kita bisa cek dia berada pada retention time berapa, begitu. Selain itu, kita juga bisa mengecek lebih detail retention time-nya melalui tabel hasil data. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa kafein ada pada retention time 1,972 menit atau sekitar 2 menit. Kemudian kita juga bisa melihat areanya tinggi dari puncaknya, kemudian juga luas area dari puncak kafein ini sendiri. Yang mana data-data luas area, puncak, kemudian tingginya, maka nanti ini bisa dihitung berdasarkan persamaan rumus. Kemudian kita bisa mengecek sampel kita. Nah, misalkan di sini kita melakukan injeksi sampel. Nah, misalkan kita melakukan injeksi sampel minuman gitu ya. Jadi misalkan kita punya minuman saset gitu ya, kita ingin tahu apakah di dalam saset itu terdapat kafeinnya, maka kita bisa melarutkan saset tadi dengan preparasi seperti tadi dan kita injeksikan. Nah, misalkan saja sudah didapatkan hasil peak seperti ini, nah maka cara yang kita lakukan adalah yang pertama harus melakukan pemisahan peak ini secara sempurna dengan syarat resolusi lebih dari 1,5. Adapun cara pemisahan dari peaknya ini, kita harus yang pertama adalah mengetahui solvent yang terbaik. Kemudian pompa pump pressure-nya juga kita harus atur sedemikian rupa agar peaknya bisa terpisah dengan baik. Kemudian kita juga harus tahu sifat fisikokimia dari sampel kita, apakah dia polar atau non polar, sehingga kita nanti bisa menentukan fase diam dari kolom, begitu. Sehingga nanti kita bisa dapatkan peak yang terpisah secara bagus. Adapun kita bisa lihat di sini bahwa ternyata di bagian peak retention time sekitar 2 menit ternyata ada puncak. Nah, maka kita bisa tahu bahwa ternyata pada minuman saset ini ada dugaan terdapatnya kafein di dalam saset tersebut. Adapun kita ingin untuk memastikan untuk retention time-nya, maka kita bisa melihat berdasarkan data ini. Nah, jadi data ini kita bisa tahu ini pada retention time 2, nah, pada retention time 2, luas areanya sekian, puncak tingginya sekian, dan luas puncak dan luas tingginya sekian. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata di sampel ini juga terdapat dugaan kafein di dalamnya, begitu. Adapun untuk luas area dan tinggi puncak ini nanti bisa dimasukkan rumus dan nanti kita bisa hitung berdasarkan standarnya, begitu. Adapun rumus dan perhitungan akan dijelaskan lebih lanjut. Oke,
seperti yang sudah disampaikan tadi, misalkan di sini kita mau menentukan konsentrasi kafein dari minuman saset begitu ya. Sampelnya tadi minuman saset. Kemudian ini yang sedang ditampilkan di sini adalah tampilan kromatogram dari standar. Nah, metode umum yang digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel, misalkan di sini sampel yang ingin kita ketahui adalah konsentrasi kafeinnya, itu adalah metode kurva. Seperti itu. Nah, sama seperti ketika kita menggunakan spektrofotometri UV vis, kita membutuhkan beberapa standar. Jadi ini contohnya satu standar gitu. Jadi katakanlah kita ingin menentukan konsentrasi kafein dalam satu sampel, maka kita membutuhkan standar kafein dengan beberapa konsentrasi yang berbeda. Misal kita membuat standar kafein dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5 ppm. Nah, masing-masing sampel ini kita injeksi sendiri-sendiri. Jadi misal 1 ppm standar kafein kita injeksi, kemudian keluar hasilnya seperti ini. Kemudian data yang diperoleh di sini bisa diketahui dari waktu retensinya. Oh, ternyata kafein ini muncul di daerah waktu retensi sekitar di menit kedua. Di menit kedua ini dengan konsentrasi 1 ppm, maka luas areanya yang diperoleh ternyata sekian. Ini diperoleh dari hasil pengukuran ini. Kemudian setelah itu kita injeksi lagi standar kafeinnya yang 2 ppm. Maka nanti harus muncul, jadi senyawa yang sama akan muncul di waktu retensi yang sama. Jadi nanti untuk 2 ppm standar kafeinnya akan muncul di waktu retensi yang sama atau mirip, kemudian dengan luas area puncak yang lebih besar, karena berbanding lurus ya, konsentrasi dengan luas area di bawah puncak itu berbanding lurus. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka areanya pun semakin tinggi. Setelah standar kafein dari konsentrasi 1 ppm hingga 5 ppm ini diinjeksi, kemudian kita sudah mendapatkan luas area di bawah puncaknya, kita plot kurva di mana sumbu X-nya itu adalah konsentrasinya, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 ppm. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah luas areanya. Sehingga nanti kurvanya itu dari pojok kiri ke pojok kanan atas. Seperti itu. Dari kurva ini nanti diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan BX plus A. Seperti itu. Kemudian setelah kita peroleh kurvanya, maka selanjutnya kita injeksi sampelnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, misalkan ini sampel minuman saset. Nah, dari sini karena kita tadi karena tujuan kita adalah untuk mengetahui konsentrasi kafein, di mana tadi standar kafeinnya muncul di waktu retensi menit kedua, jadi kurang lebih di menit kedua. Maka di sini nanti akan diperoleh seperti ini. Jadi nanti ini kebetulan hasilnya kurang terpisah ya. Jadi harusnya ini terpisah sempurna atau terpisah dengan baik. Nanti di waktu retensi yang kedua, di menit yang kedua maksud saya, di menit yang kedua ini nanti akan muncul luas area di bawah puncaknya. Contohnya datanya nanti mungkin seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, karena di sini berupa campuran ada banyak macam senyawa dalam minuman saset itu, ini kebetulan ada 23 macam senyawa karena ada 23 puncak yang teridentifikasi. Nah, kita cari yang di waktu retensi kedua. Nah, ini kebetulan terlihat di peak kedua, ini di waktu retensi ke 2,059 menit. Ini luas areanya sekian. Nah, nanti luas area ini dimasukkan ke persamaan regresi linear tadi ke Y-nya, sehingga kita mendapatkan nilai X atau konsentrasi dari kafein yang ada di dalam sampel seperti itu. Setelah proses analisis dengan menggunakan HPLC telah selesai, kemudian kita menghitung berapa kadar yang diperoleh. Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu berapa konsentrasi larutan induk yang sebenarnya. Penentuan konsentrasi larutan induk sebenarnya ini bisa diperoleh dari masa penimbangan yang sebenarnya. Yang pertama adalah paracetamol.
Nah, dari hasil penimbangan yang sebenarnya diperoleh massa paracetamol saat penimbangan adalah 25 mg. Dilarutkan dalam 50 ml Aquades. Nah, untuk menghitung berapa konsentrasinya, maka kita tinggal membandingkan saja antara massa dengan volumenya. Nah, ini ppm sama dengan miligram per liter. Nah, karena ini volumenya dalam 50 ml, maka perlu kita konversikan terlebih dahulu dalam bentuk liternya. Kemudian kita menghitung konsentrasi yang sebenarnya dari larutan induk kafein. Karena di penelitian ini merupakan analisis paracetamol dan kafein pada tablet, sehingga larutan induk yang dibutuhkan ada dua macam, yaitu larutan induk paracetamol dan juga kafein. Dari hasil penimbangan sebenarnya diketahui bahwa massa kafein 12,5 mg dan dilarutkan dalam 50 ml Aquades. Dengan cara yang sama kita menghitung berapa konsentrasinya. Dari hasil penimbangan sebenarnya itu diketahui bahwa konsentrasi kafein yang sebenarnya adalah 250 ppm. Setelah kita menghitung konsentrasi larutan induk yang sebenarnya dari data penimbangan yang sebenarnya, kemudian kita perlu juga menghitung konsentrasi larutan baku kerja yang sebenarnya dari konsentrasi larutan baku induk yang sebenarnya. Di sini diketahui bahwa konsentrasi larutan baku induk yang sebenarnya adalah 500 ppm, di mana dari konsentrasi baku induk itu waktu prosedurnya, cara kerjanya diambil 2 ml. Kemudian dilarutkan dalam 10 ml Aquades. Dengan menggunakan rumus pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2, di sini kita ibaratkan yang M1 merupakan konsentrasi baku induk yang sebenarnya, V1 adalah volume yang dipipet dari konsentrasi baku induk ini, M2 adalah konsentrasi baku kerja yang hendak kita cari, V2 adalah volume dari labu ukur yang digunakan. Dari hasil perhitungan ini diketahui bahwa konsentrasi larutan baku kerja yang sebenarnya adalah sebesar 100 ppm. Dengan cara yang sama, kita gunakan untuk menghitung konsentrasi larutan baku kerja yang sebenarnya yang ada di variasi selanjutnya. Dari hasil perhitungan, maka diperoleh konsentrasi yang sebenarnya dari larutan baku kerja paracetamol adalah ini adalah konsentrasi larutan baku kerja paracetamol yang sebenarnya dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang ada di atas ini, yaitu 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 250 ppm, 300 ppm, dan 350 ppm. Dengan rumus yang sama juga seperti perhitungan ini yang ada di atas ini, kita gunakan untuk menghitung konsentrasi baku kerja yang sebenarnya dari larutan kafein.
Dari hasil perhitungan diperoleh konsentrasi baku sebenarnya dari kafein adalah sebesar 50,8 ppm, 76,2 ppm, 101,6 ppm, 127 ppm, 152,4 ppm, dan 177,8 ppm. Dari hasil pengukuran luas area pada larutan baku kerja parasetamol diperoleh data sebagai berikut. Dari data ini kemudian kita buat kurva bakunya, di mana sumbu X ini merupakan konsentrasi dan sumbu Y merupakan luas area. Dari hasil pembuatan kurva baku parasetamol, di sini kita memplotkan sumbu X-nya konsentrasi, sumbu Y-nya adalah luas area. Dan ketika diplotkan diperoleh persamaan garis linearnya Y sama dengan Bx plus A dengan nilai Y sama dengan 40416X plus 221617. Dan diperoleh nilai R pangkat 2 sama dengan 0,999. Larutan baku kerja kafein juga diukur luas areanya dan diperoleh data sebagai berikut. Kemudian diplotkan pada kurva di mana sumbu X merupakan konsentrasi larutan baku kerja kafein dan sumbu Y adalah luas areanya. Kemudian ditarik garis lurusnya dan diperoleh persamaan garis linearnya yaitu Y sama dengan 84120X plus 493473. Pada saat kita membuat kurva baku di mana memplotkan sumbu X konsentrasi dan sumbu Y luas area, selain mencari nilai A dan B untuk persamaan regresinya, kita juga perlu mengetahui nilai koefisien korelasinya yaitu R. Nah, karena di sini saya menggunakan Microsoft Excel untuk memplotkan konsentrasi dan luas area, di Microsoft Excel yang diketahui adalah nilai R pangkat 2, sehingga untuk mengetahui nilai R-nya saja atau koefisien korelasinya, kita cukup mengakar nilai R ini. Jadi R sama dengan akar dari 0,9989. Sehingga diperoleh nilai R-nya adalah 0,995. Nilai R-nya adalah 0,995. Nah, syarat linearitas itu jika nilai R mendekati 1. Ini dapat diketahui sehingga dapat dikatakan bahwa kurva baku ini telah linear. Jika linear menunjukkan bahwa metode yang kita gunakan ini sudah sesuai. Setelah kita mendapatkan persamaan regresi parasetamol dan juga kafein, kemudian kita memasukkan data luas area sampel, di mana luas area yang diperoleh untuk parasetamol adalah sekian dan untuk kafein adalah sekian. Nah, data ini dimasukkan ke persamaan regresinya, dimasukkan ke nilai Y. Dari perhitungan konsentrasi sampel ini diperoleh nilai konsentrasi sampel untuk komponen parasetamol adalah 310 ppm dan nilai konsentrasi sampel untuk yang kafein adalah 41,07 ppm. Nah, konsentrasi sampel ini kemudian dikalikan dengan faktor pengenceran. Jika kita melihat lagi di prosedur, diketahui bahwa faktor pengencerannya adalah 10. Sehingga konsentrasi sampel yang sebenarnya adalah 3100 ppm. Begitu juga dengan yang kafein, faktor pengencerannya adalah 10, sehingga konsentrasi sampelnya 4107 ppm. Nilai faktor pengenceran sebesar 10 kali itu diperoleh saat ini, ketika sampel obat sudah dilarutkan dan sudah disonikasi, kemudian dipipet 1 mili dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili. Nah, ini karena ada pemipetan 1 mili kemudian diaddkan hingga 10 mili menunjukkan bahwa di sini ada faktor pengenceran sebesar 10 kali. Jika kita ingin mengetahui konsentrasi sampel parasetamol dan kafein per tabletnya, maka kita bisa mengkonversikan konsentrasi sampel yang masih dalam satuan ppm ini menjadi bentuk miligramnya dengan cara 3100 ppm
di mana ppm ini setara dengan miligram per liter. Nah, miligram per liter, kemudian jika kita ganti liternya dikonversi menjadi mililiter, maka setara dengan 3100 mg dalam 1000 ml. Nah, karena larutan sampel kita pada waktu di prosedur itu dilarutkan ke dalam 25 ml, maka kita perlu tahu jika 3100 mg ini merupakan komposisi paracetamol dalam 1000 ml-nya, maka berapa jika dalam 25 ml, sehingga ketika dihitung hasilnya adalah 77,5 mg. Maka kadar per tabletnya menggunakan rumus massa rata-rata 10 tablet dibagi massa sampel dikali kadar dalam miligramnya. Nah, massa rata-rata 10 tablet itu adalah 0,69652 mg. Massa sampel 0,1300 mg dikali dengan 77,5 mg. Hasil yang diperoleh adalah 415 mg. Ini untuk yang PCT. Kemudian untuk yang kafein dengan cara yang sama, di mana konsentrasi kafein yang diperoleh adalah 410,7 ppm. 410,7 ppm ini sama dengan 410,7 mg dalam 1000 ml. Yang ingin kita ketahui adalah berapa massa kafein dalam 25 ml, karena larutan sampelnya dilarutkan dalam 25 ml. Dari hasil perhitungan diperoleh massa kafein dalam 25 ml adalah 10,2675 mg. Maka kadar per tabletnya dengan menggunakan rumus yang sama seperti menghitung paracetamol. Di sini massa rata-rata 10 tabletnya adalah 0,69652 mg. Kemudian massa sampel atau massa cuplikannya adalah 0,1300 dikali dengan miligramnya 10,2675, sehingga diperoleh kadar per tablet untuk yang kafein adalah 55,012 mg. Menghitung persen recovery-nya menggunakan rumus kadar per tablet dalam satuan miligram dibagi dengan komposisi yang ada di etiket dalam satuan miligram juga, kemudian dikali dengan 100%. Maka 415 dibagi 500 dikali 100% hasilnya adalah 83%. Hasil ini kemudian kita bandingkan dengan yang ada di FI, apakah sudah sesuai atau belum perolehan kembalinya. Perhitungan ini juga berlaku, juga sama kalau menghitung persen recovery untuk yang kafein. Dengan rumus yang sama, maka 55,012 itu dari sini dibagi dengan 65, ini merupakan komposisi kafein yang ada di etiket tabletnya, dikali 100%. Diperoleh persen recovery-nya adalah 84,63%.